Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang ruqyah untuk penyakit perut. Sebelumnya saya perlu jelaskan tentang penyakit perut ini ada dua. Yang pertama, penyakit perut yang memang disebabkan karena gangguan medis. Di antaranya seperti yang kita ketahui bersama, ada yang namanya penyakit asam lambung tinggi, MAH akut, GERD dan sejenisnya. Yang kedua, ada penyakit perut yang kelihatannya penyakit medis, tapi setelah ditelusuri dan didiagnosa secara spiritual ilahiyah, ternyata itu adalah gangguan jin, sihir atau ain, ya, yang berasal dari pandangan orang yang hasud, yang tidak suka terhadap kebahagiaan atau kebaikan yang didapatkan oleh orang lain. Oke, di sini saya akan menyasar tiga tipologi di antara kita. Ya. Yang pertama, ruqyah ini bisa kita gunakan baik untuk diri kita atau orang lain. Bagi saudara-saudariku sekalian yang terkena penyakit medis, khususnya penyakit wilayah area perut seperti asam lambung tinggi, MAH akut, GERD dan sejenisnya, atau perut kembung, perut mulas, sakit perut yang lainnya. Atau yang kedua, kepada saudara-saudariku sekalian yang terindikasi penyakit medis tetapi ingin mengecek apakah betul-betul itu penyakit medis ataukah berasal dari gangguan jin, sihir atau ain. Oke. Dan yang ketiga adalah kepada saudara-saudariku sekalian yang ingin mengetahui atau ingin mendiagnosa apakah di wilayah perut kita ini betul-betul steril daripada tempat bersembunyinya golongan jin, baik itu jin zalim, jin fasik, jin kufur, baik yang berasal dari sihir-sihir kiriman, jin nasab, atau jin yang memang datang karena kelalaian kita. Oke, mari kita bersama-sama simak video ini sampai selesai, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, siapkan diri kita masing-masing. Boleh dilakukan secara bersama-sama, mengatur jarak duduknya, berpakaian lengkap, ya. Sebelumnya berwudu terlebih dahulu. Hindari gangguan suara dan gangguan yang lainnya. Kita mulai terapinya. Oke. Sudah siap semuanya? Ikuti saya langkah-langkah sebagai berikut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Dibaca 3 kali tadi. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Selanjutnya kita lanjutkan. Peganglah bagian perut, ya, dengan tangan kanan, ya, dan di bawah pusar, ya, pas pusar, ya, di atas pusar dan bawah pusar. Oke, ya, seperti ini posisinya. Sudah? Ikuti saya lagi.
a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Oke? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon pertolongannya apabila penyakit-penyakit kita ini baik yang sifatnya medis ataupun yang diindikasikan non medis, kita memohon agar dikeluarkan ya dan disembuhkan apabila itu berupa jin-jin zol, jin fasik, jin kufur yang berasal dari sihir-sihir kiriman, amalan-amalan tidak syar'i, jin-jin nasab atau jin yang memang datang karena kelalaian kita. Semoga Allah hilangkan dan Allah keluarkan dan tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Oke? Sekarang kita melakukan terapinya, yakni membaca Quran surat Al-Zalzalah. Ya, saya perlu beritahukan bahwa ini kita baca sebanyak 7 kali, ya, oke? Dan nanti pada saat sampai ayat wa akhrajatil ardu athqalaha itu kita baca sebanyak 11 kali. Caranya bagaimana? Caranya begini. Kita putar perutnya ya. Kiri ke kanan seperti orang yang sedang tawaf. Ayo, mari kita mulai, tapi saya hanya memberikan contoh 1 kali saja. Saudaraku bisa nanti mengulang-ulang sebanyak 7 kali surat Al-Zalzalah sambil diputarkan tangannya di perutnya, dan ketika sampai pada ayat wa akhrajatil ardu athqalaha bacalah 11 kali. Oke, kita mulai sama-sama simulasi 1 ayat, 1 surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayo ulangi sekali lagi. Saya ingatkan pada sampai ayat wa akhrajatil ardu athqalaha kita ulang-ulang ya, boleh 11 kali, boleh 13 kali, 21 kali, sebanyak-banyaknya, minimal 11 kali. Oke, kita ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha 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 وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Oke, setelah kita baca 7 kali dan diulang-ulang pada saat ayat wa akhrajatil ardu athqalaha, apabila ada reaksi yang kita rasakan berupa perubahan suhu pada tubuh kita, terasa panas, terasa dingin, pundak terasa berat, pengen muntah ya, ataupun ada reaksi-reaksi keluar keringat, air mata ya, ingin terasa sesuatu, rasanya ingin marah ya, dibiarkan saja, dibiarkan. Oke? Mari kita berdoa sama-sama. Kita berdoa memohon kepada Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Hamba memohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah semua penyakit-penyakit yang ada pada diriku, khususnya yang ada di wilayah perutku, baik penyakit medis maupun non medis.
yang sifatnya gangguan jin, sihir, ain. Apabila di dalam perutku ini ada penyakit-penyakit yang sifatnya jasmani, penyakit ruhani, ataupun yang sifatnya energi-energi negatif yang berasal dari jin-jin zalim, jin fasik, jin kufur, hilangkan dan sembuhkan ya Rabb. Keluarkan semuanya dan jangan biarkan tinggalkan bekas sedikit pun. Oke, setelah kita berdoa demikian, kita tarik pelan-pelan, seraya kita tusukkan ya di wilayah ulu hati dengan satu jari, ya, sambil kita tusukkan, lalu kita tarik ke atas. Oke, yang bawah juga tarik begini. Oke, tarik ke atas, buang, buka mulutnya, muntahkan. Oke, ada baiknya menyiapkan kantong kresek plastik ya, biar ketika muntah itu tidak bercecaran kemana-mana. Kita ulangi lagi, ya. Oke, tangannya khususnya jari telunjuk ke bagian mulut, jangan ditekan terlalu keras, pelan saja. Ya, kita mentarhib apabila di dalam diri kita ada jin zalim, jin fasik, jin kufur, seraya kita mengatakan, ya ma'syarul jin, wahai para jin, wahai musuh-musuh Allah, apapun kamu dan dimanapun engkau berada bersama sahabat-sahabat dan teman-temanmu, apabila engkau betul berada di perutku, maka keluarlah kamu. Apapun jenis dan bentukmu, baik itu yang berasal dari sihir-sihir kiriman, atau jin-jin nasab, atau yang berasal dari tempat tertentu yang tidak aku undang, maka keluarlah kamu, kembalilah ke asalmu, dan jangan biarkan kembali ke dalam diriku. Oke, setelah kita mengucapkan gitu, kita hardik, kita tarhib dia, lalu kita tarik pelan-pelan, muntahkan. Oke, lagi, tarik lagi, buang, muntahkan. Tarik, buang, muntahkan. Lakukan ini selama 7 kali ya. 7 kali kita ulang-ulang sampai betul-betul badan kita terasa enak, nyaman, enteng. Oke. Untuk selanjutnya, untuk membersihkan segala racun-racun ya, atau sesuatu yang ditinggalkan, baik itu dari penyakit medis ataupun yang non medis, khususnya jin-jin zalim, jin fasik, jin kufur yang berasal dari sihir-sihir kiriman ataupun jin nasab, ain dan sejenisnya, maka kita boleh menggunakan daun ini. Pakailah daun bidara, ambillah 7 helai, lalu kemudian ambil segelas air yang dicampur dengan madu 3 sendok. Sebelumnya ini bisa di blender atau diulek ya. Atau kalau tidak punya alat ya, mungkin kita lagi berada di luar rumah, kita boleh langsung masukkan ini ya. Lalu kita bacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Ya. Oke, kita ulangi. Kita bacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebanyak 3 kali. Setiap kita baca, kita tiupkan. Kita tiupkan lagi, kita tiupkan ke airnya. Ya. Oke, saudara-saudara sekalian, demikianlah, semoga tips ini bermanfaat bagi kita semuanya untuk mengatasi segala gangguan-gangguan penyakit medis maupun non medis yang ada pada diri kita, khususnya di wilayah perut. Semoga Allah sembuhkan, Allah hilangkan segala penyakit-penyakitnya, dan Allah angkat apapun jenis dan bentuk penyakit yang ada pada diri kita, khususnya di wilayah perut. Kepada saudara-saudaraku yang diuji penyakit sampai hari ini belum ada kesembuhannya, semoga Allah memberikan kekuatan iman, kesabaran, dan Allah ganti yang lebih baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in warzuqna kamal mutaba'ati lahu zahira wa batina ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.